Eskalasi konflik Iran-Israel harus dicermati betul oleh Indonesia karena akan berdampak pada berbagai sektor khususnya perekonomian tanah air. Apa antisipasi yang harus dilakukan? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad. Selamat sore, Mas Tauhid. Selamat sore, Mas Reza. Apa kabar? Baik, Mas Tauhid, kalau kita dengarkan tadi ya pernyataan dari Menko Perekonomian yang mengatakan bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi masih ditetapkan di kisaran sebesar 5% pada 2024 dan ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global 3,2%. Apakah ini realistis, Mas Tauhid, 5% ini? Saya kira kalau misalnya ya kenaikan harga eskalasi itu terjadi pasti akan mendorong banyak hal. Yang pertama adalah putaran pertama akan mendorong inflasi di banyak negara karena harga BBM berlaku di semua negara dan pada akhirnya pemulihan penurunan inflasi dengan mendorong banyak negara melakukan paling tidak menjaga suku bunga bank sentralnya tertinggi itu terus dilakukan, termasuk The Fed yang kemudian juga menahan laju penurunan suku bunga. Ini berakibat bahwa di kita juga upaya penurunan suku bunga menjadi terlambat dan ini akan mempengaruhi laju kredit. Nah, ini yang ujung-ujungnya konsumsi atau daya beli masyarakat melalui kredit itu juga tertahan begitu. Yang kedua tentu saja pada jalur fiskal kita ya, mau tidak mau ya pemerintah itu juga harus menambah subsidi agar harga BBM tidak naik ya. Subsidi energi di 2024 186 triliun dan kalaupun ada kenaikan harga minyak dunia biasanya disubsidi itu ditambah dengan kompensasi. Mungkin memang tidak naik tetapi harga untuk non subsidi bisa dipastikan ikut naik gitu karena mereka sangat volatile apalagi yang swasta pasti akan cepat melakukan respon terhadap harga BBM tersebut begitu. Oke. Dari dua ini dan juga pengaruh ke ekonomi dunia juga pengaruh terhadap permintaan barang dan jasa ekspor kita yang trennya justru surplusnya semakin kecil. Di bulan Februari itu sekitar 0,8 ya miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan Januari. Nah, ini yang diantisipasi. Saya khawatir bahwa target 5,2% di tahun 2024 tidak tercapai. Mungkin sedikit lebih rendah di bawah 5%, tapi masih lebih bagus begitu dari negara-negara lainnya begitu. Kalau dibandingkan ekonomi dunia jelas pasti kita lebih tinggi karena umumnya negara berkembang itu memang growth-nya masih punya potensial growth yang jauh lebih besar begitu. Artinya peluang untuk menuju kenaikan 5% ini cukup kecil ya kalau kita lihat dari alasan-alasan tadi ya, Mas Tauhid? Ya, kalau saya agak kurang yakin bisa tembus di atas 5 ya. Kalau mungkin di bawah 5 sedikit saya kira masih memungkinkan. Oke. Dan Menko Perekonomian juga tadi mengatakan bahwa tidak akan menaikkan harga BBM hingga Juni 2024 di tengah konflik Iran-Israel begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Tauhid? Ya, karena kalau untuk yang kenaikan harga BBM subsidi, pemerintah masih punya cadangan yang kita sebut sebagai kompensasi. Kalau yang subsidi untuk solar ya itu kan sebesar 1.000 itu masih bisa dikalkulasi dengan APBN 2024. Tetapi kalau yang untuk Pertalite, nah itu harus dikompensasi dibayar pada tahun 2025 gitu. Kalau lihat historikalnya pencadangannya lebih dari 150 triliun bahkan pada saat 2022 bisa lebih dari 300 triliun. Nah, itu yang pemerintah menjaminkan itu begitu ya. Karena ada skema subsidi yang yang kemudian bisa fleksibel mengikuti harga minyak dunia. Tapi ingat bahwa dampaknya bukan hanya yang harga subsidi tapi juga berdampak kepada yang non subsidi juga ikut naik dan sedikit banyak ini akan mempengaruhi kos logistik kita begitu. Oke. Seberapa besar peluangnya, Mas Tauhid, bahwa BBM ini harga subsidi BBM bersubsidi ini akan naik begitu di tahun ini? Mungkin setelah bulan Juni atau di masa depan seperti apa, Mas Tauhid? Ya, saya kira yang pertama tadi sudah di statement ya, itu periodenya adalah sampai Juni tidak naik. Tapi kita akan lihat mudah-mudahan itu dengan catatan tidak terjadi eskalasi ya, apa yang terjadi di Timur Tengah. Tapi kalau terjadi eskalasi dan kemudian harga BBM
harga minyak dunia tembus di atas 100 dolar per barrel, saya kira mau tidak mau akan ada penyesuaian. Tentu saja kita berharap tidak lebih dari 10% begitu. Namun Hmm. demikian memang ini dengan catatan bahwa konfliknya tidak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan maka lagi-lagi mungkin akan ada perubahan skenario APBN kita tadi dimungkinkan. Sebagai catatan bahwa dalam APBN 2024 ya ada dua faktor yang menyebabkan harga BBM berubah. Yang pertama harga ICP yang sekarang di APBN ditetapkan sebesar 82 US dollar per barrel dan saat ini sudah dilampaui. Yang kedua adalah nilai tukar. Nah, nilai tukar ini yang sebenarnya lebih gapnya dengan asumsi APBN yang sebesar 15.000 karena saat ini tadi nilai tukar sudah lebih dari 16.100, artinya sudah jauh. Jadi satu faktor saja itu sudah kalau lebih dari 10%, maka harusnya sudah ada perubahan APBN di 2024 begitu. Mungkin Oke. momentumnya memang perubahan itu dimungkinkan pada Juni-Juli sehingga bisa efektif di 6 bulan berikutnya begitu. Oke, saat ini saja dengan harga minyak mentah dunia begitu ya di angka 85 dolar AS per barrel, ini kan sebenarnya masih jauh dari kata normal. Dengan menetapkan asumsi makro 82 dolar AS per barrel, ini bagaimana Anda melihat ini, Mas Tauhid? Ya, kalau kita lihat memang dimungkinkan ya, kalau kita lihat keputusan Kementerian SDM perubahan harga BBM itu evaluasinya setiap 3 bulan sekali begitu ya. Memang kalau baru 1-2 hari atau sebulan pun masih kurang. Nah, itu kita lihat tengah periode untuk misalnya katakanlah April sampai Juni ternyata harga tertimbangnya lebih dari 82 begitu, mungkin 85 atau mendekati 90 dan rata-ratanya sekitar segitu, maka dimungkinkan akan ada penyesuaian harga. Tentu saja ini juga disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah menahan ya laju besaran harga minyak dengan kenaikan subsidi yang diberikan begitu. Saya kira punya peluang meskipun tadi sangat tergantung situasi apakah eskalasi ini terjadi atau tidak di Timur Tengah begitu. Oke, artinya memang eskalasi yang terjadi antara Iran dengan Israel ini bisa berdampak lebih parah begitu untuk harga BBM daripada eskalasi antara Rusia dan Ukraina, Mas Tauhid. Betul, yang pertama kalau kita lihat ya, karena di Timur Tengah itu pusat minyak dunia, ada beberapa negara produsen di sana. Ada Arab Saudi, ada Irak ya, kemudian Iran, ada juga Kuwait begitu. Nah, itu negara-negara yang sangat terkait dengan Selat Hormuz sebagai pusat logistik internasional untuk BBM. Meskipun produsen negara lain misalnya Amerika, Rusia, Kanada, Nigeria di luar jalur tersebut, tapi kalau misalnya 30-40% berada di jalur tersebut, maka mau tidak mau harga juga akan terdongkrak cukup cepat dan juga bisa meningkat dengan cepat begitu. Oke, kita tidak tahu kapan eskalasi ini akan berakhir, tapi sebenarnya Mas Tauhid, bagaimana pemerintah harus mengantisipasi kenaikan harga BBM ini ditambah kondisi APBN kita yang bisa dikatakan berada di tepi jurang jika harus menanggung subsidi harga BBM, Mas Tauhid? Ya, tentu saja biasanya ketika akan terjadi situasi yang memburuk adalah ada upaya melakukan efisiensi ya, melakukan pengurangan biaya-biaya yang tidak diperlukan agar ada ruang fiskal yang cukup baik melihat kemungkinan adanya kenaikan subsidi pemerintah di atas 185 triliun di tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi kita harus merubah ya, katakanlah sumber pasokan energi yang utamanya berasal dari Timur Tengah atau OPEC ke negara-negara lain begitu sehingga tidak terganggu jalur logistik. Paling tidak karena kita hampir separuh bahkan lebih dari separuh dari 1,4 atau 1,5 juta barrel per hari kebutuhan kita, lebih dari 800 atau 900 ribunya kita impor. Nah, ini yang harus diwaspadai dengan melihat katakanlah pasokan dari negara non Timur Tengah. Yang ketiga tentu saja harus siapkan bantalan ya, bantalan ekonomi bagi masyarakat ketika harga BBM terpaksa harus dinaikkan itu untuk meredam inflasi atau paling tidak menjaga daya beli masyarakat tetap stabil begitu. Baik, terima kasih
Mas Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, atas analisa Anda dan selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.